Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Muhajirin, khusus ketua DKM Bapak Erlangga, seluruh para sesepuh, seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terkhusus tamu kita, saudara kita Satirwan dari Nur, Audi dari Mas Kuliah, seluruh jamaah tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa sehat dan batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surga Allah, yaitu majelis ilmu melakukan kajian Mukhtarul Hadis. Ini min atas atau min bawah? Kurang jelas jadi suaranya. Min bawahnya. Ngaji tapi nggak bisa dengerin suaranya sendiri, itu nggak enak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di malam 15 Rajab. Betul Bu? Kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Berarti lebaran berapa hari lagi? Ibu pikir lebarannya apa Ramadan? Ramadan yang kita pikirkan. Semoga nanti ketemu Ramadan kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Lebaran kalau usah dipikirin asal Ramadan selesai. Itu bisa dipikirin. Jaga orang sombong udah begitu lebaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan Mukhtarul Hadis. Sekarang kita masuk pada hadis 340 ya. Yang bawa kitab silakan dibuka. Hadis 340 masih harful hamzah. Hadis-hadis yang dimulai dari huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lit-ta'imi syakiri minal ajr. Oh, sedikit sudah. Berarti bawahnya. Saya baca ini. Beda satu nomor, nomornya beda. 339 kita seperti itu. Inna lit-ta'imi syakiri minal ajri mislu ma lis-sha'imi as-sabir. Artinya inna lit-ta'imi, sesungguhnya lit-ta'imi bagi orang yang ta'im. Ta'im itu apa? Orang yang
menyediakan makan. Asyakiri, yang penuh dengan kesyukuran. Minal ajri, daripada pahala atau upah yang diterimanya. Bapak Ibu, contoh seperti malam ini pengajian, Bapak Ibu keluarin, ada yang bawa kue ini, kue itu, keluarin air ini, air itu, dalam rangka syukur kepada Allah. Itu pahalanya misluma, sebagaimana pahala lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, as-sabiri, yang penuh dengan kesabaran. Dan ini juga menjadi dasar, walaupun kita nggak ikut puasa sunnah ya maksudnya, contoh puasa Rajab, kita nggak ikut puasa Rajab, tapi Bapak Ibu menyediakan berbuka bagi orang yang puasa Rajab, maka Bapak Ibu mendapatkan pahala daripada orang yang berpuasa tadi. Intinya, ini menjadi sebuah kaidah dalam usul fikih. Siapapun orang yang terlibat dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Jadi siapapun orang yang terlibat dalam kebaikan, maka dia mendapatkan seluruh pahala dari kebaikan tersebut. Sama-sama ngaji, ini pahalanya kira-kira sama atau beda-beda? Beda-beda. Yang ngaji bawa diri saja, dengan ngaji bawa pisang goreng untuk disedekahkan, pahalanya banyakkan siapa? Pisang goreng. Karena dia tidak hanya dapat pahala ngaji, sedekah nih, terus pisang gorengnya dimakan seluruh yang ngaji, makanya mendapatkan pahala seluruh orang yang makan pisang gorengnya. Subhanallah. Jadi pahalanya luar biasa. Dan ini juga menjadi sebuah kaidah sebaliknya. Siapapun orang yang terlibat dalam kemaksiatan, maka dia mendapatkan seluruh dosa yang ada. Alhamdulillah. Bapak niatnya hiburan, ngawinin anak, hiburan order tunggal. Harusnya nggak ada masalah dengan order tunggal. Cuma gara-gara ada order tunggal, akhirnya ada yang jualan minuman keras, ada wanita-wanita nakal. Kira-kira yang punya hajat kebagian dosanya kan? Kebagian Pak. Kenapa? Karena dia adalah penyebab terlibat, sehingga muncul orang jualan minuman keras, walaupun dia tidak ikut minum minuman keras. Makanya hati-hati itu. Bapak punya hajat, kawinin anak, pengen punya biar syiar, Bapak bikin di pengajian, akhir datang kira-kira 1000 orang, maka Bapak mendapatkan pahala sebanyak 1000 orang. Jadi ini sudah menjadi kaidah. Siapa yang terlibat dalam kebaikan, dia mendapatkan seluruh pahala kebaikan itu. Siapa terlibat dalam kemaksiatan, apapun dia posisinya, dia mendapatkan seluruh dosa kemaksiatan itu. Nah, makanya hati-hati dengan hal semacam ini, karena kaidahnya sama. Begitu juga orang yang tadi mau menyediakan makan sebagai bentuk syukur kepada Allah buat yang lagi puasa, maka dia mendapatkan seluruh pahala yang berpuasa. Hanya besok Ramadan, Pak Bu, kalau pengen puasa Ramadan pahalanya lebih banyak, Ibu tidak hanya menyediakan berbuka untuk diri sendiri, tapi sediain berbuka untuk orang lain. Maka Ibu mendapatkan seluruh pahala orang yang memakan makanan kita.
Yang Allah nilai bukan bawahnya. Kalau bawah kan murah ya. Berapa duit bawah? 5.000 Pak lorong ya murah itu Pak. Orang makan lontong satu, bakwan satu, Bapak sudah mendapatkan seluruh pahala puasa orang tersebut tanpa orang itu dikurangi pahalanya. Lalu sofinya ini kan luar biasa. Jadi nyari pahala itu sebenarnya gampang, cuma kadang-kadang kita yang kurang gitu Pak, kurang. Nah ini dasar kaidahnya seperti itu. Rawahu Al-Hakim telah meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Imam Al-Hakim an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Hadis berikutnya. Kalau ada kubur, inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya likulli syai'in bagi setiap sesuatu haqiqatan, ada hakikat, ada makna hakikat, ada sesuatu yang menjadi intisari, hakikat intisari. Setiap sesuatu pasti ada hakikat. Wa ma balagha, dan tidak akan sampai abdul seorang hamba haqiqatul iman, sampai pada hakikat keimanan. Dia tidak akan sampai pada hakikat keimanannya hatta ya'lama, sehingga orang tersebut, hamba tersebut mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, annama sesungguhnya sesuatu asabahu yang menimpa dirinya, musibah atau bala, lam yakun, bahwa itu tidak terjadi liyukhti'ahu, untuk menunjukkan keburukannya. Begitu juga wa ma akhtahu, apa saja keburukan yang dilakukan oleh hamba tersebut, lam yakun, tidak mesti liyusibahu, akan ditimpakan kepada dirinya. Begini Pak, seringkali kita memahami ketika orang tertimpa musibah, ya nah musibah ini mungkin gara-gara dosa kamu begini. Biasanya begitu kan Pak di masyarakat. Waduh, saya kena musibah gara-gara saya semalam berbuat dosa ini. Ketika kita masih mengait-ngaitkan antara musibah dengan perbuatan dosa, justru itu bukan hakikat iman. Bukan. Atau sebaliknya, waduh, saya nggak berani berbuat dosa itu, kenapa? Takut kena musibahnya. Kalimat seperti itu seakan-akan benar. Namun dalam kajian iman, justru kalimat itu menunjukkan bahwa dia belum sampai pada hakikat keimanan. Lalu apa hakikat keimanan? Hakikat keimanan adalah setiap yang terjadi pada diri kita adalah sudah takdirnya Allah. Sebab kalau Bapak pahami bahwa yang menimpa kita gara-gara kesalahan yang pernah kita lakukan, yang menimpa kita gara-gara dosa yang pernah kita lakukan, suatu saat Bapak akan memprotes Allah. Kalau masih berpikir begitu, kenapa bisa protes? Karena Bapak akan menemukan orang yang ahli maksiat tapi nggak pernah dapat musibah. Ada nggak Pak? Ya. Ahli maksiat tapi sehat terus, ya. Duitnya banyak. Ada kan? Bapak akan protes, Allah berangkat itu orang ahli maksiat sehat terus, duitnya banyak. Itu bahayanya. Makanya hakikat iman, setiap apapun yang menimpa diri kita, memang ini sudah ketetapan Allah, takdir saya. Ayo kita perbaiki lagi hubungan dengan Allah, biar takdir kita juga tambah baik. Udah, segitu aja selesai.
Itu hakikatnya mana? Sekali lagi, kalau bapak masih kait-kaitkan, wah ini dosa saya sehingga saya dikasih musibah begini, seakan-akan kalimat itu benar. Tapi nanti pada akhirnya bapak akan memprotes Allah karena ada orang ahli maksiat, sehat terus, gak dapat musibah, usahanya lancar, duitnya akan protes. Dan bapak akan mengatakan Allah tidak adil. Nah itu baik. Jadi kami ya Pak, satu hari saya kedatangan kamu, usahanya itu sudah flat. Saya bilang kalau sudah flat, ya udah karyawan diberhentikan. Bahasa dia begini, saya nggak tega Pak Ustaz. Kalau saya berhentikan nanti dia kerja di mana? Dia punya anak, punya istri. Bahasa begitu menurut bapak baik atau belum? Baik. Tapi justru bahasa seperti itu bahasa kesombongan terhadap Allah. Dia sudah masuk ke ranah wilayahnya Allah. Secara tidak langsung dia menganggap dirinya Tuhan yang bisa memberikan rezeki pekerjaan kepada orang lain. Sederhana. Salah orang itu. Ketika dia ngomong kasihan, kalau saya berhentikan nanti dia kerja apa, dapat rezeki dari mana? Itu kan seakan-akan dia nantangin Tuhan. Padahal yang ngasih rezeki dirinya apa Tuhan? Tuhan. Maka bahasa yang kelihatannya bagus ternyata dalam kajian ilmu iman itu sebuah kesombongan, seakan-akan dirinya yang memberikan rezeki kepada orang lain. Salah. Begitu saya kupas tentang itu, baru dia sadar. Ternyata selama ini dia nyombong, dia dapat Tuhan, tapi gak pernah merasa sombong, justru menganggap ini sebuah kebaikan. Jadi paham Bu? Nah, akhirnya gimana? Ya sudah. Kalau udah mulai, udah nggak sanggup, udah tutup, kasih pesangon berhenti. Jangan berpikir kalau dia dapat rezeki dari mana, kamu Tuhan bisa memberi rezeki orang lain. Ya bisa, selesai. Baru dia sadar. Nah di sini loh Pak, hakikat iman seringkali tidak dipahami orang Muslim, sebab dia mungkin ya baru belajar tingkat syariat, belum hakikat, sehingga kepekaan iman semacam itu tidak dirasakan. Contoh lagi, kalimat-kalimat yang sebenarnya salah dalam tauhid keimanan. Saya harus kerja, kalau nggak kerja Pak, dapur nggak ngumpul. Bahasa seperti itu seakan-akan benar bahwa dengan bekerja keluarganya bisa makan. Namun secara ilmu tauhid, orang seperti itu sudah mengingkari keberadaan Tuhan. Seakan-akan dialah yang bisa kasih makan keluarganya. Seakan-akan Allah tidak ikut campur di situ. Itu sebuah kesalahan. Maka ketika ada orang Muslim bekerja, nyari apa? Nyari rezeki buat ngompanin, nafkahi keluarga. Bahasa seperti itu sebenarnya salah. Kalau dilakukan dari ilmu tauhid. Sebab yang kasih makan itu hakikatnya bukan kita, Allah. Buktinya banyak orang yang nggak kerja tetap makan. Betul. Betul. Dan buktinya juga banyak orang yang kelihatannya kerja tapi gak kuat makan. Ada kan? Ya ada. Jadi artinya ketika kita ngaji fikih, kita juga ngaji ilmu tauhid, sehingga dalam perjalanan hidup kita, ibadah kita itu gak tabrakan antara ilmu satu dengan ilmu lain. Nah ini hadis ini bicara tentang ilmu tauhid, ilmu hakikat. Jadi kalau Bapak tiba-tiba dapat musibah, ya sudah, ini takdir saya. Saya akan perbaiki hubungan saya dengan
Nggak usah disebut, Pak, itu kesombongan justru. Jadi babi bu, mau nasinya dari tingkat tinggi, ya sudah dibahas kayak apa. Maka saya sering bilang ke jamaah, kalau mau sholat duha sholat saja, nggak usah diniatin duha baru rezekinya banyak. Salah. Nanti bapak lebih percaya duha daripada Allah. Itu yang bahaya. Lebih yakin duha daripada Allah. Karena Allah nggak dibawa, Allah nggak bawa dalam aktivitas yang bahaya. Makanya duha diri saja, kerja saja. Kok dapat rezeki banyak? Alhamdulillah. Titik, gak usah kasih miliar ini baru ada duha, ini baru ada saya tahajud. Itu kesombongan. Nah ini maksudnya begitu Pak. Nah nah di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Darda dari sahabat Abu Darda. Pernah melakukan kesombongan seperti itu? Nah sekarang diubah tuh, mindset kita diubah. Itu namanya sombong dalam ibadah. Jadi dia ibadah, tak tahu dia sedang sombong kepada Allah. Dan itulah apa yang paling dibenci Allah. Sombong dalam ibadah. Itu kalau kajian Al-Kitab Al-Hikam, itu luar biasa lagi. Ternyata kita sering sombong kepada Allah, tapi gak ada kalimat-kalimat seperti itu atau mindset cara berpikir yang seperti itu. Sombong-sombongan itu makanya pada akhirnya ibadah manaji, tapi bukan makin dekat sama Allah, tapi keras hati. Ibadah yang ditimbulkan ini yang bahaya. Hadis berikutnya, tadi saya makannya sudah di musola betul masalah, tapi baunya belum. Makannya di sana baunya. Hadis berikutnya, inna likulli nabiyyin da'watan. Inna sesungguhnya likulli nabiyyin bagi setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad da'watan memiliki sebuah doa pamungkas, doa pusaka. Qad da'a biha fi ummatihi. Qad da'a, sungguh telah berdoa setiap nabi biha dengan doa pamungkasnya tersebut fi ummatihi kepada umatnya. Fastujiba lahu, maka diijabahlah lahu doa nabi tersebut. Wa inni, adapun aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtabatu da'uti. Ikhtabatu, aku tunda, aku simpan. Da'uti yaitu doaku tidak dikeluarkan di dunia. Syafa'atan disimpan, syafa'atan untuk sebagai syafaat penolong li ummati bagi umatku yaumul qiyamati, besok di hari kiamat. Ini bentuk kasih sayangnya Rasulullah yang luar biasa. Setiap Nabi punya doa pamungkas. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadharni qaumi, ya Allah jangan kau sisakan umatku di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh dijabah tak? Dijabah Allah. Habis semua manusia yang ada adalah yang ada di kapalnya Nabi Nuh, itu yang tersisa. Semua manusia habis.
diijabah doa. Karena Nabi itu begitu dalam Al-Quran di ayat 3. Rabbi la tadharni dajjal. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini orang-orang yang kafir yang tidak mau taat. Doa Nabi siapa lagi? Doa Nabi Lut. Habis itu umatnya Pak, hujan batu, angin yang membuat dia mati. Lagi pelukan kena angin mati. Lagi kan Nabi Lut kan dosa terbesarnya adalah sodomi, ya, lesbian. Dia mati semua. Doa siapa lagi? Nabi Musa mati semua Pak. Fir'aun bersama bala tentara yang mati. Itu semua doa-doa pamungkas para nabi sudah dikeluarkan di dunia. Tinggal Nabi Muhammad SAW, doa pamungkasnya disimpan besok di akhirat. Makanya besok di akhirat tidak ada satu nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi. Coba kalau jadi umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu dikutuk. Siapa yang tidak beribadah di hari Sabtu, kunu qiradatan khasi'in, dikutuk jadi monyet. Nah, seandainya Nabi Muhammad kayak begitu, siapa yang tak mau Jumatan, monyet. Kira-kira banyak orangnya apa monyetnya? Coba bayangin, untungnya Nabi kita tak begitu. Sabar. Sampai ditawarin malaikat Jibril Pak di daerah kota Taif. Kapan-kapan kalau Bapak umroh saya ajak ke Taif. Ambil itu apa? Tinggal amin dulu adalah gimana mau gaya. Daerah Taif Pak, itu daerah subur, daerah dingin. Kalau di sini Bogor atau tempat dingin. Ketika Rasulullah berdakwah di situ, bagaimana tanggapan mereka luar biasa. Rasulullah dicaci maki, dilempari kotoran, disambitin batu sampai berdarah-darah. Malaikat melihat itu enggak rela. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, is'al, kamu berdoa. Kalau kamu izinin, ini gunung Uhud aku timpakan ke penduduk Taif, niscaya binasa semua. Coba kalau Bapak di posisi Nabi Muhammad, ada tawaran begitu Pak, Bapak terima apa Bapak tolak? Karena kita gas. Disambitin berdarah-darah, tahu-tahu ada yang nawarin bantuan, laksanakan. Rasulullah enggak, jangan. Innahu qaumul la ya'lamun. Mereka umatku karena enggak tahu. Makanya dia bersikap begitu. Terus Allah berdoa semoga nanti keturunannya ada yang mau masuk Islam. Alhamdulillah sekarang Taif seluruhnya Islam. Nah itu Pak, bagaimana Rasulullah itu menyimpan senjata pamungkas, doa pamungkasnya untuk di akhirat menjadi syafaat. Apakah yang mendapatkan syafaat hanya umat Nabi Muhammad? Tidak. Seluruh umat manusia itu membutuhkan syafaat Nabi Muhammad dan hanya Nabi Muhammad yang bisa. Jadi bukan kita saja, seluruh umat. Nah ini, maka kita berbangga hati, senang, tambah sayang sama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sayang banget sama kita. Kalau bagi saya, habis kita. Roman
Asy-Syaikhaani telah meriwayatkan tersebut, yaitu Imam Asy-Syaikhaani berarti Bukhari dan Muslim, an Anas dari sahabat Anas. Makanya Pak perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah. Hidupkan sunnahnya sekuat mungkin, sekuat tenaga hidupkan sunnahnya. Yang biasanya nggak pernah kopiah badiah, ayo mulai sekarang latihan kopiah badiah. Yang biasanya tahajudnya nunggu Ramadan doang, sampai sekarang coba dikerjakan. Walaupun nggak bisa tiap malam, seminggu sekali aja tahajud. Jadi itu cara kita mengatakan nama Rasulullah. Jangan sampai sholawat juga, latihan sunnah juga, nggak cuma yang wajib-wajib doang. Nah, kalau pengen dapat sholawat, ayo perbanyak sholawat, hidupkan sunnah-sunnah. Hadis berikutnya, inna mafatihar rizki mutawajjihatun nahwal arsy. Inna mafatihar rizki, sesungguhnya pintu-pintu rezeki, mutawajjihatan, ya, itu menghadap nahwal arsy, pada arusnya Allah. Jadi pintu rezeki kita itu Pak, ibarat selam, itu pasti tembusnya ke arusnya Allah. Allah itu memancarkan semua rezeki makhluk yang ada di muka bumi dan seluruhnya. Rezeki manusia, rezeki binatang, semua itu sumber dari arusnya Allah. Arus itu kalau dibahasakan yang gampang menurut kita itu singgah sana, simbol kerajaan Allah. Tapi bukan berarti Allah itu tempat di situ, bukan, hanya simbol, itulah singgah sana Allah. Itu arusnya. Jadi rezeki kita kalau pengen banyak, jangan sampai lepas dari arusnya Allah. Bagaimana caranya? Dan saya bahas dulu. Kita lanjutkan dulu. Fayuzilullahu ta'ala, fayuzilullah, maka Allah akan menurunkan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ala nasi, kepada manusia, arzaqahum, menurunkan rezeki mereka, ala qadri nafaqatihim, sesuai dengan kadar kebutuhan mereka. Jadi Pak, Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Faman kassar, faman maka barang siapa kassar yang kebutuhannya banyak, kusiro maka dibanyakan pula rezeki lahu dari orang tersebut. Waman qallala, begitu juga waman dan siapa saja qallala yang rezekinya, yang kebutuhannya sedikit, kullila maka disedikitkan pula rezeki bagi orang tersebut. Itu rumus rezeki Pak, rumus rezeki begitu. Makanya kalau dulu orang tua kita ada ungkapan banyak anak banyak, itu benar. Benar. Sebab anak itu tidak mengurangi rezeki orang tuanya. Setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir kamu nggak bisa rezeki ayah. Enggak. Anak bawa rezeki masing-masing. Cuma jalurnya, lewatnya dilewatkan dari orang tua. Makanya perokok sama enggak perokok rezekinya banyak yang mana? Nah, ada batakan. Orang yang enggak perokok, ya enggak ada jatah beli rokok. Tapi orang itu kalau perokok ada baik.
duit buat beli, betul nggak Pak Bin? Makanya ibu jangan cerahkan, rokok mulu, habisin rezeki, tenang tuh. Semua sudah ada jatahnya masing. Dulu waktu anak-anak masih kecil, semua butuh biaya sekolah, biayanya besar. Ketemu nggak rezekinya? Rezekinya banyak. Begitu anak udah selesai, mandiri semua, bapak nggak perlu mikirin rezekinya. Rezeki bapak masih besar atau kecil? Cuma kecil lah. Kenapa kalau dikecilkan oleh Allah? Karena kebutuhan bapak sedikit, maka rezekinya disedikitkan. Jadi rezeki itu diqadri nafaqati sesuai kadar kebutuhan. Makanya yang bapak terusin. Wow. Coba kalau bapak saya, bapak stop gak sama rokok, tabungin duitnya, bisa nggak? Nggak bakal saya kumpul. Saya udah pernah nyoba, nggak bisa. Ya nggak apa ya, udah bisa merokok. Ini kan bisa ada rezeki, udah bisa. Makanya kalau bapak ibu kita semua pengen rezekinya dibesarkan terus oleh Allah, maka bapak harus punya tabungan yang besar. Jangan khawatir, contohnya begini, musola lagi bangun nih, sementara kita lagi nggak punya duit, tapi pengen ikut infak. Bapak jangan khawatir, nyaut aja nyaut. Umpamanya perlelang lantai granit per meter 500.000, pengen ikut infak, tapi nggak punya duit, nyaut aja. Saya 2 meter, berapa duit? Dengan nyaut saya 2 meter, Allah luaskan rezeki kita sehingga bisa ikut infak. Begitu saja. Jadi jangan malah takut. Saya nggak ikut-ikutan, saya nggak punya duit, ya sampai mati nggak bisa. Karena rezeki itu sesuai kadar kebutuhan kita. Ya Allah, saya sudah rindu dengan Ka'bah, pengen bisa umroh ya Allah. Bapak nyaut aja nyaut, saya insya Allah pengen umroh. Duitnya pokoknya nyaut. Nanti Allah luaskan rezeki kita. Entah dari mana jalannya bisa berangkat umroh. Dan nyaut kadang dia kadang gak berani, gimana bisa jalan. Jadi konsep rezeki itu begitu, Pak. Makanya ketika banyak kebutuhan, Bapak tenang, jangan stres, tenang. Yang kita lakukan 2, 1, mendekatkan diri pada Allah. Nanti semua kebutuhan akan Allah cukupkan. Karena rezeki sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini kan belum stres, daftar anak sekolah sekian, ya 1 kuliah sekian, udah stres duluan. Padahal konsep rezeki nggak begitu. Ketika kita butuh biaya banyak, asal kita semakin mendekatkan diri pada Allah lebih mantap, pasti Allah buka pintu-pintu rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga sebelumnya. Saya kasih contoh betapa kita itu sering dalam kesalahan. Umpamanya, tiba-tiba ada anak bapak sakit, bawa ke rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, ini bisa dilakukan tindakan, tapi harus setor duit 50 juta. Yang terbersit di benak bapak, kira-kira apa? Pinjam, ngutang, atau ingat Allah? Yang terjadi apa? Pinjam atau ngutang. Allah itu gak diingat, ya kan? Langsung terperkara kaget, ya Allah, bukan diingat ya Allah terus sholat enggak. Pinjam duit siapa sebanyak itu? Ngutang siapa sebanyak itu?
juta itu kecil bagi Allah. Mudah sekali. Cuma karena kita udah berpikir salah, minjem siapa nih, maka yang terjadi kita benar-benar minjem uang. Ngutang siapa nih, maka yang terjadi kita benar-benar ngutang. Jual apa nih, maka yang terjadi kita pasti akan jual, entah motor, entah mobil, entah rumah, atau juga. Karena dari awal kita udah salah berpikir. Itu masalah rezeki itu begitu. Makanya kalau udah urusan rezeki, Bapak Ibu gak usah khawatir, kerjakan semampunya. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Perbaiki yang bagus hubungan kita dengan Allah, rezeki beres. Karena memang konsepnya seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, aku berikan kepada mereka itu makhraja, pintu, solusi, jalan keluar, itu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bersandar kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Percaya Pak? Makanya lafaz saya ulang-ulang, bukan sombong, syukur. Bangun pondok saya gak ada panitia pembangunan, gak ada proposal, dan paling untung saya gak ngandelin jamaah al-muhajirin. Coba kalau saya ngandelin jamaah al-muhajirin, jadi gak itu pondok? Bukan fondasi doang bisa jadi. Cuma karena kita bersandar kepada Allah, bahwa Allah cukupkan. Saat doa dalam perjalanan, Allah cukupkan. Saya nggak bikin proposal ke pemerintah kemana enggak. Bahwa Allah cukupkan. Nah, saya yakin saya menghafal Quran, masa nggak bisa yakin itu ya lucu nanti malam. Masa mantapin itu. Dan alhamdulillah Allah buktikan bahwa dicukupi. Pondok jadi nggak punya utang, sepeser pun saya nggak punya utang. Makanya kalau udah urusan rezeki Pak, jangan ngandelin kepintaran kita, jangan ngandelin usaha kita, tapi ngandelin kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu seperti apa ya? Seperti kupu-kupu, dikejar malah lari terus. Begitu Bapak udah capek istirahat di masjid, kupu-kupu menclok di hidung kita. Begitu Bapak udah lelah usaha dari pagi sampai zuhur, nggak dapat apa-apa, Bapak mau sholat zuhur, Bapak istirahat di masjid, tiba-tiba WhatsApp masuk ke handphone kita. Ini benar Bang Ibu, betul. Bisa nggak saya pesen ngaji 1 kontainer? Waduh, luar biasa itu. Sampai Bapak Ibu. Rezeki itu kadang-kadang begitu, Pak, menggoda kita. Kita lelah, ya Allah, saya udah capek dari pagi, Kak. Saya mau cek belum ada. Begitu udah lelah, Masya Allah. Gitu. Makanya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Rezekinya biar Allah yang ngatur ya, Allah yang ngatur. Makanya saya sering bilang, antara gaji dengan rezeki itu dua hal yang berbeda. Betul Pak? Kita mungkin nggak punya gaji, tapi rezeki pasti ada. Dan seringkali rezeki itu Pak, aneh. Kita kerja di tempat A, dapat rezekinya di tempat B.
Terjadi nggak? Kita kerja sama si A, seminggu belum dibayar. Tiba-tiba dapat rezeki dari tempat B, telepon masuk. Bang Adi, bisa nggak dari tanah kira-kira 200 meter? Oh ada, tetangga saya mau jual 200 meter. Total berapa? 500 juta. Bang Adi dapat komisi 5%. Alhamdulillah. Begitu Pak. Makanya urusan rezeki nggak usah dipikirin. Yang kita pikirkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Usaha semampunya, pasti Allah kasih rezeki. Nah kalau pengen banyak, tergantung kebutuhan masing. Modal lagi banyak seperti kemarin tuh. Terasa nggak Pak? Modal lagi banyak. Ketemu nggak? Ketemu baik. Lagi kira undangan udah habis, gak ada undangan. Ya udah begitu lagi Pak. Jadi tenang, gak sampai ngeluh. Wah, undangan lagi banyak. Udah ngeluh pasal status story WhatsApp. Pakai emotnya kepala puyeng lah ya. Gak usah begitu, urusan rezeki tenang. Nah, ini dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Besok hadis lanjutannya lebih seru. Ada sebuah